Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Yai yang kami takzimi, Ustaz Riza yang kami takzimi, dan seluruh hadirin yang mudah-mudahan rezekinya makin berlimpah, penuh berkah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, istiqomah sampai husnul khatimah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayahanda, ibunda atau bapak, ibu, kalau ada pertanyaan, pengantin baru menikah gandengan tangan, sama bapak ibu yang sudah menikah 20 tahun gandengan tangan, jawab dengan jujur, kira-kira rasanya sama atau beda? Pak, rasanya sama atau beda? Kenapa rasanya beda? Begitu baru menikah, istrinya tangannya tertusuk jarum pentul, lalu suaminya bilang, ketika istrinya bilang, sayang tanganku berdarah, suaminya langsung pengantin baru, aku teleponin ambulan ya. Tapi begitu 20 tahun menikah, istrinya lagi merajang wortel, tergores, berdarah. Suaminya ketika istrinya datang, sayang tanganku berdarah, 20 tahun menikah, jawabannya apa? Makanya pakai. Betul atau betul? Istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Makanya tadi ayatnya, Quran surah 4 ayat 34, kita highlight sedikit. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita bapak sebagai laki-laki kita pengayom, kita qawwam. Qawwam sebagai laki-laki kepada istrinya, kepada buah hatinya, kepada putra-putrinya. Makanya suami itu termasuk bagian dari utuhnya pilar di keluarga. Tugasnya 3P. P yang pertama perhatian. P yang pertama apa? Jangan sampai ketika istri baru dinikahi beratnya 49. Setelah hamil, mengandung, melahirkan beratnya jadi 94. Sebelumnya sapaannya beb, darling, honey, sayang. Tapi begitu berubah jadi 94, brot, gembrot. Jangan hadirin. Panggillah dengan panggilan sayang. Rasulullah SAW dalam hadis Ahmad. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dengan sanad yang sahih. Beliau punya panggilan kesayangan untuk istri beliau. Panggilannya, Ya Aish. Ya Aish. Wahai Aisyah. Atau panggilan kedua yang masyhur, Ya Humaira. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu pipinya merah. Itu sebab karena apa? Merahnya karena bless on. Masya Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tugas kita Pak, kita jadi perhatian sama istri kita, tugas kita. Jangan sampai istri kita dapat perhatian dari pihak yang lain. Puji istri kita, mungkin pujiannya sederhana, tapi itu bermakna. Kalau sebelum menikah pujiannya nggak ada artinya. Kalau setelah menikah, itu pujian justru menghadirkan pahala yang luar biasa. Contoh pujian kecil aja, lihat istri kita dengan pandangan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu istri kita menoleh lama, kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Bapak jawab, enggak aku kaget aja, ada ya bidadari kakinya nepak di tanah. Ada yang begitu, nggak apa-apa hadirin. Maaf Ustadz, kalau suami saya hambar, plan, jarang memuji. Ingat hadirin, boleh jadi suami kita yang jarang memuji, itu cara Allah menjaga kita dan keluarga agar suami kita tidak digoda oleh pelakor. Masya Allah.
Makanya tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. 3P. P yang pertama tugas kita, ayahanda beri perhatian kepada ibunda. Tugas kita. P yang kedua pembimbing. P yang kedua apa? Pembimbing. Bukan hanya sekedar sholat deh, sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo, sholat semuanya. Lalu beliaunya nggak sholat. Bukan. Tugas kita pembimbing di keluarga sebagai laki-laki. Qawwam itu beliau ambil air wudhu begitu dengar azan, pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko. Lalu anaknya bilang, ayah mau kemana, papa mau kemana, bapak mau kemana, mau ke masjid nak. Anak kecil di bawah usia 6 tahun melihat ayahnya pakai sarung, pakai koko, pakai peci mau ke masjid. Jawabannya anak itu ikut. Akhirnya anak kita ikut. Karena yang nomor 2 pembimbing. Laki-laki harus banyak ilmunya supaya beliau kuat membimbing istrinya. Laki-laki harus terus tidak bosan menambah wawasannya supaya beliau bisa membersamai derap langkah pasangannya. Nabi pernah bersabda, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau mau melihat laki-laki itu baik, jangan tanya kepada tetangga kanan kiri dulu. Belum tanya kepada atasannya dulu. Tapi kalau mau lihat laki-laki itu baik, khairukum li ahli. Tanya kepada istrinya. Istrinya yang paling tahu. Tinggal satu atap, nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Suami kita punya kebiasaan sesuatu, nggak bisa ditutup-tutupi. Karena itulah suami punya banyak ilmunya agar dia tahu menjadi laki-laki terbaik, yaitu dengan cara menjadi laki-laki yang berbuat baik pada keluarganya. Jangan sampai terkenal royal di luar tapi pelit di dalam. Ada atau ada suami yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Gak ada di sini. Di sini semuanya soleh-solihah. Mudah-mudahan semua ibu yang hadir mendapat suami yang tidak pernah marah, gak pernah emosi, dan sering transfer. Itu amin yang paling serius. Nomor yang ketiga, tadi masih ingat gak? 3P. P yang pertama, suami harus perhatian. P yang kedua, P yang ketiga, penanggung jawab. Bima anfaqu min amwalihim. Sebagai seorang suami, kita harus bertanggung jawab. Apa yang mesti ditanggung jawab? Semua yang menjadi kebutuhan pokok pasangan kita. Istri kita kalau punya kebutuhan sesuatu, tanggung jawab kitalah menghadirkan makanan yang halal di meja makan. Kita berikan makanan terbaik untuk beliau. Kita menjadi pasangan yang juga turut menanggung jawabi semua di keluarga kita, termasuk anak-anak. Bahkan kalaupun kita diamanahi cucunya kita, itu semua tanggung jawab kita. Makanya hadirin, perempuan bisa menyeret suaminya ke nerakanya Allah. Bisa menyeret ayahnya ke nerakanya Allah. Perempuan bisa menyeret anaknya ke nerakanya Allah. Saudara laki-lakinya ke nerakanya Allah. Cuma gara-gara laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Makanya hadirin, ayahanda, ibunda, bapak, ibu harus untuk kita siap menjadi yang bertanggung jawab. Ini bukan cuma soalan laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga bertanggung jawab. Tapi juga soal perempuan. Ibu bertanggung jawab di rumah kepada rumah tangganya. Seperti yang tadi gurunda kita sampaikan Ustadz Riza. Khairu nisaikum, sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkan bila dipandang. Jangan sampai daster yang dipakai di rumah itu terus. 8 hari gak pernah diganti. Alasannya suaminya nanya, kenapa kok gak ganti? Karena udah nyaman. Padahal penampilan terbaik yang paling berhak dari seorang istri adalah untuk siapa? Suaminya. Beri penampilan terbaik. Dan tidak lupa 3P, jadi pengingat keutuhan keluarga. P yang pertama, suami harus perhatian. P yang kedua, suami harus pembimbing. P yang ketiga, suami harus menjadi penanggung jawab. Barakallahu fikum.
Baik, terima kasih Ustadz Irfan Has yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Mudah-mudahan kita menjadi suami-suami yang menerapkan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, 3P. Dan termasuk juga suami-suami atau ayah yang juga selalu menunjukkan keharmonisan di depan istrinya. Nah pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah berikutnya. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bergeser venue untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku yang paling menyenangkan di dalam acara Damai Indonesiaku ini selalu ada kabar keberkahan, yakni 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Bagi-bagi ini, keberkahan ini bersemakan oleh Luwak White Coffee. Caranya gampang. Saya akan memberikan satu pertanyaan dan Bapak Ibu tinggal menjawabnya. Kalau benar akan mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Siap-siap ya. Baik, pertanyaannya adalah di 2 tausiah yang sudah kita dengarkan, rata-rata ada ayat yang dibaca. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ayat ini adalah surat apa dan ayat keberapa? Mau yang tua apa yang muda ya? Yang muda aja deh, silakan. Silakan Mbak maju ke depan. Masya Allah. Kami sudah dapat jamaah yang siap untuk menjawabnya. Mbak sudah siap? Kalau benar 1 juta rupiah jangan lupa dipotong pajak. Jawabannya adalah Quran surat An-Nisa ayat 34. Masya Allah, takbir. Rezeki hari ini 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee, Masya Allah. Jangan lupa dipotong pajak. Ya demikian pemirsa Damai Indonesiaku. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.